إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, dalam bahasan syarat salat yang ketujuh, badan ya, kemudian baju, tempat harus suci dari najis. Dan di dalam sub pembahasan syarat tersebut ada musannif menyebutkan najis-najis yang dimaafkan. Ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan ada apa? Bekas cebok dengan batu, kemudian tanah pada jalan yang terkena najis, sesuatu yang susah dihindarkan dari najis, itu dimaafkan. Kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan musannif. Wa amadamul basarat wa damamil wal quruh wal qaih was sadid minha wa damul barogis wal qamli wal ba'udi wal baqi wa mawdi'ul fasdi wal hijamati wa namimu dhubabi wa baulul khufashi wa salasul baul wa damul istihadati wa ma'ul quruh wan nafatati al-mutaghayyiru rihu fayu'fa an qalili zalika wa katsirihi. Ya. Nah, ini ada kemudian yang dimaafkan. Kita tuliskan. Qalilun najasah berupa min ya. Damul basarat ya. Damul basarat. Nah, kemudian damu ad-damamil. Jadi ini darah macam jerawat ya, jerawat. Damamil ini dumal yaitu bisul. Ya, itu kan nanti bisa keluar darahnya, jerawat bisa keluar darahnya. Kemudian al-quruh, qoroh, ini cairan luka. Luka mengeluarkan apa? Cairan. Termasuk najis di sini ya. Ini ada khilaf. Wal qaih, qaih ini nanah. Ini dihukumin najis nanah. Wasadid minha, yaitu nanah campur apa? Darah. Kemudian damu al-barogis, kutu ya. Kemudian darah kutu dan qomel juga kutu, darah wal qomli wal qomel kutu wal ba'ud nyamuk, wal baq ini jenis-jenis kutu ya,
bak. Kemudian wa maudhi'ul fasdi, tempat keluarnya darah fasdu, yaitu di mengeluarkan darah untuk pengobatan yang dikenakan pada urat ya. Kemudian wal hijamah bekam. Wa nami mudhubab, wa baulul khufas. Kemudian wa salasul baul. Kemudian damul istihadah, ma'ul kuruh wan nafatot. Al mutawayyir rihuhu, ya ini macam-macam ya, kita baca satu-satu. Ya, adapun amadamul basarat, jama' dari basrah tadi jerawat, wadamamil wal kuruh. Ya, damamil yaitu bisul, dan kuruh ini luka-luka. Wal qaih wasotid. Ya. Qaih ya nanah, sotid nanah campur darah. Minal kuruh. Damul baroghis wal qamel wal ba'ud wal baq. Nah, yang semisal itu yaitu hewan-hewan yang darahnya enggak mengalir. Ada kutu, ada nyamuk dan yang lainnya, yang hewan-hewan serangga-serangga yang tidak punya darah mengalir. Karena di Busra al-Karim disebutkan wanah wihima mimma la nafsa lahu sa'ilah. Nah, semisal dengan wanah ya semisal dengan tadi, semisal dengan kutu, ya, nyamuk dan yang lainnya. Nah, ini yang tidak punya darah mengalir. Darahnya tidak mengalir. Kemudian tempat maudhi'ul fasdi, tempat fasdu ya. Fasdu mirip dengan bekam, hijamah bekam. Wa nami mudhubab itu kotoran lalat ya, beraknya. Yang semisal dengan beraknya juga air kencing lalat. Wa baulul khufas, air kencingnya khufas yaitu kelelawar ya. Air kencing kelelawar dan juga beraknya. Kemudian salasul baul yaitu air kencing yang terus menerus netes itu. Kemudian damul istihadah, darah istihadah, ini darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas. Kemudian ma'ul kuruh, air luka. Wan nafatot ini air kulit yang melepuh, biasanya terkena suatu, memegang dengan kencang ya, memegang benda keras atau misalnya kita pegang cangkul terus menerus kemudian melepuh, biasanya ada airnya. Nah, yang airnya ini al mutawayyir rihuhu ya, itu dia yang berubah, airnya itu ya, berubah. Tapi kalau nggak berubah maka suci, kalau berubah maka hukumnya najis. Jadi ada lepuhan, melepuh itu. Nah, kemudian berubah air tersebut.
Maka musannif mengatakan fayu'fa an qalili dzalika. Ya, maka dimaafkan hal-hal tadi dengan catatan sedikit. An qalili dzalika wa kasirihi, juga banyak ya. Nah, dengan catatan bukan dari ini. Nah, ini qalili najasah wa kasiriha juga ya. Qalilun najasa wa kathiruha. Ya, sebagaimana di matan, baik itu sedikit atau banyak. Dengan catatan ya, dengan catatan bukan atas perbuatan dia sendiri. Ya, bukan atas perbuatan sendiri dan tidak tercampur dengan zat yang lain. Di surah Al-Qalam disebutkan demikian. Jadi kalau di Al-Riyah Mardiyah ingkana bi ghairi fi'lihi, karena apa dimaafkan li umumil balwa wa su'ubati al-ihtirazi minha. Jadi ini catatannya ya, catatannya najis ini dimaafkan baik sedikit atau banyak dengan bisarti ya, syaratnya adalah bisarti dengan syarat itu Allah yahsula, tidak terjadi tadi bifi'lihi, tidak terjadi bifi'lihi. Hal-hal yang tadi terjadi najis bukan dengan perbuatannya atau terjadi bi ghairi fi'lihi ya. Atau dengan kata lain terjadi atas perbuatan lain, bukan atas perbuatan sendiri ya. Karena nanti kalau dia dilakukan atas perbuatan sendiri ya, maka nanti dimaafkan kalau hanya sedikit saja. Wa in kana bi fi'lihi ya. Wa in kana bi fi'lihi fala yufa ila anil qalili minhu. Fala yufa illa, kecuali fala yufa ila anil qalil minhu. Jadi dimaafkan baik sedikit atau banyak itu kalau bukan karena perbuatan dia sendiri. Kalau perbuatan dia sendiri berarti hanya sedikit. Misalnya kalau jerawat kemudian dipencet, bisulnya dipencet, ditekan. Nah, ini atas perbuatan sendiri. Maka di Al-Mardiyah sebutkan kalau ya atas perbuatan dia sendiri maka dimaafkan juga tapi sedikit ya, kalau atas perbuatan dia sendiri. Kemudian beliau mengatakan illa idza farasha as-sauba alladhi fi dzalika au hamalahu li ghairi daruratin, kecuali jika farosa dia hamparkan ya. Kecuali jika dia hamparkan as-saub
alladzi fihi dzalika. Ada najis tersebut, yaitu najis yang dimaafkan, au hamalahu, atau dia bawa, ya, dia bawa gini, li ghairi daruratin tanpa ada darurat au hajat, maka fayufa an qalilihi faqat. Ini kalau dia di farosa as-sauba, di kainnya dihamparkan yang ada di situ ada apa, najis yang dimaafkan tadi, atau keadaan dua, dia bawa tanpa ada darurat, maka fayufa an qalilihi duna kasirihi, sama sebagaimana kalau dilakukan dengan oleh dirinya sendiri. Duna kasirihi, tidak dimaafkan kalau banyak. Illa idza farasha as-sauba alladzi fihi dzalika. Kecuali kalau dia hamparkan, as-sauba, kain baju, alladzi, yang di situ ada najis, dimaafkan tadi, atau dia bawa, maka dimaafkan jika sedikit, khusus untuk yang sedikit saja. Dan beliau mengatakan wa yufa an qalili damil ajnabi ghairil kalbi wal khinzir. Dimaafkan darah ajnabi. Darah ajnabi adalah darah pihak lain, darah orang lain, darah hewan, bukan darah sendiri. Ya. Atau darah diri sendiri pindah tempat. Misalnya tangan kanan berdarah, pindah ke tangan kiri, maka darah yang ada di tangan kiri statusnya apa? Ajnabi. Nah, kalau darah ajnabi ini dimaafkan kalau sedikit, kalau banyak berarti tidak, ya. Kalau sedikit. Kalau darah dirinya sendiri tadi kan dimaafkan sedikit dan banyak, dengan catatan apa? Tidak dilakukan oleh dirinya sendiri, ya. Itu catatannya, ya. Sudah kita tuliskan. Kalau dilakukan oleh dirinya sendiri dimaafkan hanya sedikit, atau tadi dihamparkan kain atau bajunya yang di situ ada darah yang najis yang dimaafkan, atau dia bawa, maka hanya sedikit yang dimaafkan. Nah, kalau darah ajnabi, darah pihak lain mengenai kita, itu dimaafkan kalau sedikit, kalau banyak nggak dimaafkan, darah kan najis. Atau darah kita pindah tempat, darahnya keluar di tangan kanan, pindah ke tangan kiri, ini juga darahnya ajnabi, ya. Maka dinoakkan jika sedikit. Tapi selain darah anjing dan selain darah apa, babi, ya. Selain itu, kemudian seandainya ragu-ragu, lau syakka ahwa qalil aw kasir, dia ragu-ragu, ini darahnya sedikit atau banyak, darah orang lain kena kita, sedikit atau banyak. Karena kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Kalau kita ragu-ragu bagaimana? Ini masuk sedikit atau banyak? Maka falahu kumul qalil, maka dihukumi sedikit, berarti dimaafkan, ya, karena dihukumi sedikit. Walau tafarraqa fi mahalin walau jama'a kana kasiran, meskipun ini dia darahnya di berbagai titik, berbagai titik di baju misalnya. Seandainya berkumpul jadi banyak, tetap itu dimaafkan. Ini darahnya tadi. Nah, bagaimana kalau air kencing? Di Busra Al-Kalim disebutkan air kencing tidak dimaafkan, ya. Selain salas tadi. Jadi maksudnya kalau air kencing meskipun sedikit, ini di sini nggak dimaafkan. Jadi kalau darah tadi nanah tadi kan dimaafkan, ya. Darah, ya, tadi, ya. Kalau di sini darah untuk yang darah dari pihak lain. Karena ini lebih berat, ya, kalau air kencing lebih berat. Air kencing tadi yang dimaafkan kalau air kencing salasul baul, yang orang yang keluar air kencing terus menerus. Kemudian fa'in asara al basrat,
Ya. Jika seorang mencet ya, jerawatnya, awid damamil atau bisul, au qatala al buruhusa, atau dia membunuh kuman, ya, kuman apa? Kutu, membunuh kutu. Nah, ini kan nanti keluar darahnya gitu. Maka bagaimana dimaafkan? Tidak, ufiya an qalilihi faqat. Ya. Maka dimaafkan khusus untuk yang sedikit, jika sedikit. Ini jerawat tadi ya sudah kita sebutkan, jerawat pencet, ya. Jerawat pencet keluar darah. Kalau sedikit dimaafkan, nggak apa-apa. Artinya kita sholat nggak apa-apa. Kalau darahnya sedikit. Kalau banyak nggak dimaafkan, nggak sah sholatnya. Demikian pula mencet bisul atau membunuh kutu atau yang semisalnya, ya, di badan. Ya. Nah ini kemudian keluar darahnya hewan tersebut, tapi sedikit maka dimaafkan. Kalau banyak tidak dimaafkan. Wala yufa, tidak dimaafkan an jildil burghus wa nahwi. Tidak dimaafkan yaitu jildi kulit burghus, kutu dan yang semisalnya. Kemudian ada masail yang terakhir, beliau mengatakan walau sholana binajasin nasyan au jahilan a'adaha. Seandainya seorang sholat dengan memakai sesuatu yang najis, misalnya dia sholat pakai baju najis, dalam keadaan dia nasyan, lupa, ya, sebelum sholat tahu bahwasanya ini bajunya najis, kemudian dipakai sholat. Nah, setelah sholat dia, oh tadi ternyata ini bajunya najis, saya pakai sholat, lupa. Atau dia tidak tahu, dia pakai baju sholat, pakai baju setelah sholat, kemudian oh ternyata bajunya najis, maka tidak sah sholatnya, ada dia ulang sholatnya. Itu kalau dia tahu setelah selesai sholat. Dia setelah selesai sholat tahu terkena najis, bajunya misalnya najisnya tidak dimaafkan karena dia lupa, maka diulangi sholatnya. Atau dia tidak tahu kalau ada najis, setelah sholat baru tahu, maka diulangi. Nah kalau tahunya ketika sholat, pas kita sholat ternyata lihat ada najisnya di baju dan nggak memungkinkan kemudian dihilangkan dengan tanpa mengangkatnya, maka sholatnya diputus, ya. Sholatnya diputus dan diulangi dari awal, takbiratul ihram. Itu kalau di tengah-tengah sholat, ya, di tengah-tengah sholat itu diputus sholatnya. Kalau sudah selesai maka dia ulangi, ya. Ulangi sholatnya kalau masih ada waktunya. Kalau sudah keluar waktunya baru tahu, ya berarti diqodok namanya. Tapi tetap artinya dia intinya melakukan sholat lagi. Allah a'lam bishawab. Demikian pembahasan untuk syarat yang ke-7. Syarat sah sholat yaitu harus terbebas dari najis baju, badan dan tempat. Kemudian syarat ke-6, 8 insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.